Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di kondisi sehat walafiat di bulan Ramadan hari kelima nih ya. Rasanya kita tidak asing ya, karena sudah pernah bertemu di semester yang lalu. Jadi tadi saya pikir orangnya beda lagi, tapi ternyata pas saya melihat ada iya, ya. Ini siapa ya lagi? Ada Muhajir, dua yang saya ingat. Sana ada Brian. Iya, Brian ya. Apa lagi ya? Iya, biar biar ada ininya Brian. Kayak Menteri Mendikti apa? Menteri yang baru itu apa? Kalau dulu kan namanya kan Mendikbud Ristek Dikti. Kalau tidak salah ada Sainteknya itu kan Mendikti Saintek kalau tidak salah. Kan kalau Mendikbud ada sendiri, kalau sekarang Mendikti Saintek. Nah, nama beliau Brian, Wakil Rektor ITB. Jadi sama seperti itu. Baik, kalau di computer vision ini kita ketemu yang semester lalu ya. Itu ini kelas 37 kalau tidak salah. Ya benar ya. Berarti sekarang dipindah jadi 36. Baik, ada yang mau disampaikan? Karena kita sudah kenalan, tapi ada sebagian ya tidak yang kemudian tidak pernah bertemu saya atau ada yang tidak mengambil mata kuliah semester yang lalu. Oh, Brian tidak ada ya, Brian. Saya Brian sudah pernah ketemu saya di beberapa dan sering ini juga. Baik, kita lihat dulu ya. Ada yang sudah nyoba presensi online, katanya ada gangguan. Tapi nanti saya coba lagi. Mudah-mudahan bisa. Kalau tidak nanti kita catat di mana ya. Mohon maaf saya menggunakan masker hari ini ya. Mungkin kawan-kawan yang di semester lalu ketemu saya tidak menggunakan masker. Kayaknya di semester ini lebih sensitif dengan kondisi ruang ini. Ruangnya kayaknya sudah lama tidak digunakan. Beberapa bulan terakhir kita ketemu itu bulan Desember kalau tidak salah ya. Berarti kalau sekarang ini kurang lebih berapa? Januari, Februari 2 bulan yang tidak digunakan. Silakan. Mau di sini? Hentar. Kita mereview dulu ya, hasil yang kita dapat di pertemuan kita di mata kuliah yang lalu. Kayaknya bagus semua deh di kelas 37 ini dulu. Ini 37 kan dulu ya, sekarang di titik ya. 37 sekarang 46 sekarang. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipertahankan. Jadi kawan-kawan yang sudah pernah mengambil mata kuliah saya sudah tahu cara ataupun style ataupun gaya saya mengajar itu seperti apa. Kemudian bagaimana nanti ada penugasan segala macam, itu tolong jangan dianggap remeh, karena kadang-kadang kalau pas memang kita kan apa adanya, kalau pas ternyata memang tidak ada kan saya kesulitan kemudian untuk mencarikan nilai yang harus diisi ke sistem. Jadi kalau ada buktinya pernah mengirim lewat email, saya kebetulan kemudian tidak sempat ataupun kelewat memasukkan ke sistem, kawan-kawan bisa screenshotkannya kembali kemudian dikirim ke saya, bisa seperti itu. Kemudian kalau misalkan memang ada tugas kelompok ya tolong dikerjakan berkelompok. Kemudian kalau ada tugas individu ya tolong dikerjakan secara individu. Ada tugas akhir, ada tugas dan seperti itulah kurang lebih ya yang kemarin kita sempat tempuh di mata kuliah computer vision. Dan kalau tugas kita di semester ini adalah kita akan coba mempelajari terkait dengan microcontroller. Sebenarnya ada nanti sambungannya di mata kuliah pemrograman robotika. Tapi entah kenapa mata kuliah pemrograman robotika itu tidak muncul lagi di kurikulum yang sekarang yang tahun 2025. Jadi kawan-kawan tolong cermati lagi dan tanyakan ke prodi apakah kemudian memang itu dihapus atau seperti apa. Saya mohon bantuannya di minggu depan atau pertemuan berikutnya kita sudah dapat informasi itu. Nah, maksud saya gini, kalau memang nanti kemudian di prodi sudah menginformasikan bahwa pemrograman robotika itu tidak lagi ada di mata kuliah wajib ataupun pilihan, terutama wajib ya. Kalau pilihan itu kan memang sulit kita memaksa dalam tanda kutip mahasiswa untuk mengambil. Tapi kalau wajib itu kan harus ditempuh. Kalau memang itu kemudian tidak ada di kurikulum lagi, maka saya berencana untuk menginkludkannya di mata kuliah ini. Apa maksud saya ya? Jadi program robotika itu kan ada mata kuliahnya sendiri tuh. Tapi karena memang entah alasan apa, kemudian prodi mengakomodasi kurikulum yang baru dari kementerian itu ya biasanya seperti itu kan. Kemudian ada mata kuliah yang dikorbankan, walaupun itu mata kuliah yang kemudian jadi andalan kita di sini Banjarbaru.
Nah, kemudian karena itu, walaupun sih kata-katanya benar tuh. Walaupun nanti ternyata kemudian mata kuliah itu memang sudah tidak dimasukkan sebagai mata kuliah yang ada di Sidik Banjarbaru, maka nanti akan saya coba selipkan, nanti kita selipkan. Walaupun nanti sebenarnya ada materi yang sudah ditentukan oleh prodi, apa saja yang kemudian harus dibahas, kita akan coba selipkan itu di tengah-tengahnya ataupun di sela-selanya. Untuk kemudian kawan-kawan juga tetap dapat materi sedikit mata kuliah terkait dengan pemrograman robotika di mata kuliah mikrokontroler. Anggap saja itu kemudian jadi salah satu project kita nanti di mata kuliah ini ya. Karena tuntutannya sekarang itu, kata Bu Ketua waktu rapat bulan apa kemarin ya? Bulan Februari kalau tidak salah. Beberapa Januari, saya tidak ingat persis, bahwa diusahakan mata kuliah yang ada itu kemudian semuanya berbasis project. Jadi setiap kali kita ketemu nanti ada project yang dikerjakan. Kalau kita kemarin waktu computer vision seperti itu ya. Jadi pertemuan pertama itu terkait dengan kontrak seperti ini. Kemudian pertemuan kedua itu sudah mulai itu. MATLAB-nya sudah mulai digunakan. Paling tidak kemarin misalkan membuka gambar dan seterusnya. Yang ya, kawan-kawan ingat mungkin ya apa yang kemudian sudah diajarkan di mata kuliah. Nah, sama juga seperti ini. Jadi saya sampaikan ke prodi bahwa hampir semua mata kuliah yang saya ajar, Bu, itu semuanya project based atau berbasis project. Tidak ada yang kemudian hanya teori aja. Jadi kalau misalkan ada teorinya, kemudian langsung di belakangnya itu ada praktikum ataupun ada sesuatu yang kemudian dikerjakan oleh mahasiswa. Entah kemudian itu saya jadikan sebagai bahan tugas individu, ataupun nanti itu sebagai tugas kelompok. Kalaupun tidak, itu kemudian sebagai pengalaman masing-masing kawan-kawan yang ada di mata kuliah itu. Misalnya seperti itu, ya. Ingat ya, kalau di di mata kuliah yang lalu itu kan ada 16 pertemuan, kurangi UAS dan UTS, dikurangi dengan pengantar di pertama, berarti 16 dikurangi 3. Paling tidak ada 13 project kemarin yang kita kerjakan itu. Ada 13 kasus ya, kurang lebih seperti itu ya, kasus. Jadi kalau misalkan kasus untuk image enhancer misalkan, atau image color detection. Nah, itu ada yang kemudian kita kerjakan untuk kawan-kawan bisa tahu, dan bisa jadi kemudian ada yang terinspirasi untuk dijadikan sebagai bahan tugas akhir. Karena kadang-kadang mahasiswa itu kalau tidak diajak berpikir tentang judul tugas akhir dari sekarang, itu nanti dia semester 7, semester 8 itu masih bingung aja apa yang mau dikerjakan. Nah, jadi dari sekarang itu kan sudah banyak ya bahan waktu computer vision kemarin. Saya kira kawan-kawan punya banyak bekal lah paling tidak nanti dari sekarang. Kemudian saya kira-kira akan mengerjakan apa. Dan sekali lagi jangan berpikir untuk kemudian skripsi itu dikerjakan oleh orang lain ya. Berusaha kemudian kita bekerja ataupun melakukan penelitian itu secara mandiri gitu ya. Ya kalaupun misalkan nanti kemudian kita masih awam, masih sedikit atau masih dangkal ilmunya, kan ada pembimbingnya. Kemudian itulah tugas pembimbing untuk kemudian mendampingi sampai penelitian itu jalan, selesai, ditulis laporannya sampai diujikan. Ya, seperti ya. Bahkan sampai dipublikasikan ya. Nanti lihat ya, ada beberapa skripsi yang kemudian sudah terpublikasi oleh pembimbingnya. Baik, mikrokontroler ini adalah kita tanya dulu ya. Siapa namanya? Saya lupa. Pal. Apa Pal? Sudah baca atau sudah pernah mengoperasikan? Karena sebagian mahasiswa yang masuk Sidik Banjarbaru itu ada yang dari SMK. Nah, jadi mereka kalau pernah saya tanya, Brian, si Rijal masuk di kelas ini apa kelas 1-nya? Kelas sebelah ya, berarti kelas 37 ya bisa jadi. Nah, itu salah satu yang kemudian dari SMK, dan mereka sudah banyak berkutat atau berkecimpung di mikrokontroler ini. Dan bahkan kalau saya dapat ceritanya dari si Rijal, itu mereka sudah jauh mengerjakan apa yang kemudian ada di Sidik Banjarbaru. Nah, makanya saya kadang-kadang menggali hal-hal seperti itu dari kawan-kawan mahasiswa untuk kemudian kita jadikan dasar. Kalau mahasiswa di yang masuk Sidik Banjarbaru kemudian ada yang sudah mengerjakan apa yang di Sidik Banjarbaru pernah berikan, bahkan mereka lebih dari itu ya yang mereka kerjakan, maka kita juga paling tidak menyamai itu paling tidak ya, atau kemudian kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka sudah kerjakan. Kalau Nopal sendiri belum pernah ya, Pal ya? Nopal punya handphone. Handphone itu ada ininya, ada mikrokontrolernya. Tapi kalau di handphone ya, mungkin kalau kawan-kawan lihat spesifikasinya,
itu mereka biasa menyebutnya sebagai SOC. Nah, SOC katanya. Sistem on chip. Jadi ada sistem yang kemudian ditanamkan di dalam chipnya. Nah, begitu pula microcontroller. Nah, itu gambaran-gambaran sederhananya ya. Karena kawan-kawan semuanya megang handphone, megang smartphone. Dan baru sadar, bisa jadi baru sadar bahwa yang di dalam smartphone-nya itu adalah microcontroller yang kemudian sudah berkembang atau dikembangkan dengan begitu pesatnya, sehingga kemudian saya kenal kata-kata SOC itu sejak saya kuliah 2014 itu. 2014. Nah, itu kemudian saya dikenalkan dengan namanya SOC. Dan kayaknya mulai dari itu juga ramai ya. 2014 itu smartphone sudah ini ya. Itu seri apa yang paling 2014 sudah punya handphone, Pak? Kapan punya handphone pertama kali? Kamu? Satu SMP. Tahun berapa tuh? 2017 ya. Oh, berarti 3 tahun setelahnya ya. Nah, itu memang 2014 itu belum terlalu, tapi handphone itu sudah smartphone itu sudah mulai ramai. Seingat saya itu 2000 berapa ya smartphone itu? Ini 2011 atau 2012 itu. Jadi 2014 itu masih banyak pengembangan dan harganya masih mahal. Harganya masih mahal. Bayangkan smartphone kecil yang RAM-nya itu 512 apa ROM-nya 512 ya. ROM-nya kayaknya 512. Itu harganya 1,8 juta dulu. Bayangkan kalau sekarang itu harga 1,8 juta mungkin sudah dapat yang RAM-nya 8, ROM-nya 256, ya kan? Ada tuh. Kenapa saya tahu? Karena saya belikan istri saya yang itu. Yang harganya segitu. Kurang lebih ya. Bahkan lebih murah lagi sekarang. Jadi karena ya biasa kalau misalkan punya anak kecil itu kan di rumah itu kadang handphone itu kan bisa dibanting, bisa dilempar, bisa dimacam-macamin. Jadi kalau misalkan harganya yang mahal itu ya sudah sama aja dengan harganya yang kemudian yang biasa. Baik, kita lanjut dulu. Iya. Oh iya, itu yang ini ya. Itu siapa? Ika. Mohon maaf ya, saya tukar gini. Saya kira itu sih. Si Ihya, ternyata Ihya sih. Yang berarti baru datang tadi Ihya. Mohon maaf ya. Sekarang saya sama-sama Ihya nih. Sama-sama Mas sekarang. Karena saya tadi pagi masuk sini jam berapa tadi ya? Kita ini kuliah jam berapa nih? Jam 10 kurang dikit kalau tidak salah. Baunya cukup menyengat ini. Mungkin kawan-kawan yang lain juga ya. Tapi karena mungkin dari akhir Desember itu saya mengalami apa sih namanya itu kumat lagi, sensitivitas di ininya di saluran pernapasannya. Jadi kalau misalkan tercium bau-bau seperti ini, kemudian atau bau gorengan ikan di rumah itu, saya kadang-kadang jadi batuk jadi. Kalau saya pakai masker itu lumayan dia memfilter ininya udara yang kemudian masuk dan terhirup. Baik, saya kembali ke Ihya karena tadi sudah saya sebut Ihya. Pernah tahu microcontroller itu apa Ihya? Kak? Sebelahnya Kak, kiri. Apa namanya? Filia. Saya hafal orangnya tapi tidak hafal namanya. Sebelahnya Ihya? Oh, Cinta ini ya. Kayaknya pernah ke Banjarmasin ya Cinta. Ini, nah ini pernah. Yang dulu jatuh di motor itu siapa? Dirimu ya? Dengan siapa? Dengan Cika? Allah. Iya, ya saya jadi ingat jadi ini. Baik, nah itu salah satu aplikasi yang kemudian digunakan oleh tim robotika Senik Banjarbaru adalah microcontroller ini ya. Jadi kalau kawan-kawan yang kemarin atau dulu pernah ikut di tim robotika di tahun lalu, itu mungkin tahu banyak itu yang kemudian dioprek-oprek oleh kawan-kawan di tim itu. Dan saya berharap ada lagi yang kemudian meneruskan ya, karena yang di sini ada Brian atau Brian ya. Brian saya nyebutnya sudah terlanjur Brian ya. Ini sebenarnya Brian aja. Ya, nanti ada yang kemudian ikut serta dengan Brian dan kawan-kawan yang lain juga. Di sini ada bukan, tadi Ika dengan si Cinta juga pernah ke lab di Banjarmasin. Waktu itu ada rencana Bu Yulia mau memindahkan lab itu ke Banjarbaru sini. Entah kemudian kenapa kemudian itu tidak dilakukan. Saya kurang tahu, mungkin karena si ruang di sebelah ruangnya ketua yang aula itu ya, itu kan sering dipakai kadang-kadang ya
untuk acara apa namanya, PKKMB ya, atau acara yang lain. Katanya nanti tanggal 15 April itu ada lagi acara di situ, kalau tidak salah ya nanti ya. Insya Allah. Itu dari UGM, dari MIPA UGM, dari S2 Ilmu Komputer dari MIPA UGM. Nanti akan datang dan akan memberikan informasi dan sosialisasi lah istilahnya gitu ya. Siapa tahu nanti kawan-kawan yang sudah lulus nanti setelah ini masuk ke UGM seperti itu. S2, insya Allah ya. Karena sekarang banyak beasiswa tuh. Kemarin tanggal, saya lupa. Wisuda kemarin itu tanggal berapa ya kemarin wisuda itu ya? Di Banjarmasin itu kan ada perwakilan dari wali kota Banjarbaru tuh, Pak Abdul Malik. Nah, kata beliau itu masih sedikit dari kawan-kawan yang ada di Banjarbaru nih. Jadi syaratnya harus warga Banjarbaru. Nah, jadi syaratnya itu. Masih sedikit yang kemudian mengajukan beasiswa untuk sekolah S2 dan S1, S2, S3 dari Pemko Banjarbaru. Nah, saya kemarin nanti tanya Pak Budi Susoryanto ya, kalau yang terkait dengan beasiswa yang ditawarkan oleh Pemko Banjarbaru, nanti tolong tanya beliau, karena beliau yang kemarin berkontak dengan namanya Pak Abdul Malik di perwakilan dari Pemko Banjarbaru. Ya, nah nanti kalau misalkan kawan-kawan siapa tahu cari informasinya dulu dari sekarang gitu kan. Beasiswa itu syaratnya seperti apa? Apakah harus jadi warga? Tampaknya syarat utamanya adalah warga Kota Banjarbaru. Iya, dari mana? Bukan ya? Berarti harus jadi orang sini dulu ya. Harus pindah KTP dulu, kemudian baru bisa ngajukan itu. Noval orang mana, Val? Banjarbaru? Dari mana? Oh, Kalteng. Kaltengnya mana? Kaltengnya di mana? Jauh ya. Saya tidak hafal. Paling jauh mungkin saya itu jalan sampai Tembang Samba. Tembang Samba itu kabupatennya apa? Katingan ya kalau tidak salah. Tembang Samba itu kabupatennya apa? Katingan ya? Bukan. Kabupatennya apa? Kabupatennya. Jawa Timur ya situ ya? Itu kan salah. Baik, kita lanjut dulu. Jadi sebagian sudah pernah tahu dan bahkan semuanya sudah memegang microcontroller, tapi tidak sadar bahwa yang dipegang itu adalah microcontroller. Itu aja ya sebenarnya ya. Baik, kalau gambaran pemateri saya kira sudah ya. Saya tidak perlu ini lagi. Oh ya, kita lihat dulu. Ini hanya mengulangi saja dari apa yang kemudian disampaikan di pertemuan-pertemuan di mata kuliah yang lain ya, sama nih. Nanti ada informasi loh gitu lah bahasa ininya ya. Bahwa nanti kalau misalkan Nopal nih dari awal masuk kuliah ini sampai nanti di UTS itu tidak pernah mengakses LMS sama sekali, itu nanti ketahuan di situ. Bahkan prodi pun bisa mengontrol. Nih si Ihya nih kapan ngakses terakhirnya kelihatan di situ. Misalkan sudah 2 months ago gitu ya, berarti sudah 2 bulan yang lalu nggak diakses sampai sekarang. Nah, itu. Jadi tolong nanti diakses itu. Karena materinya biasanya saya upload ke situ. Jadi jangan kemudian apa namanya ada alasan lagi Pak materinya nggak ada, materinya ada di situ biasanya. Saya upload satu gitu. Kalau misalkan kebetulan kemudian ada itu saya upload yang terdahulu dulu. Karena biasanya gini, materi itu saya sudah punya materi yang misalkan untuk seberapa belas kali pertemuan gitu ya. Tapi kan kadang seperti ini ada kemudian pengembangan yang harus diubah segala macam. Nah, atau tadi kita ingin atau berencana memasukkan materi pemrograman robotika di microcontroller ini, maka nanti akan saya ubah bagian-bagian tertentu yang ada di materi terdahulu itu. Kita sesuaikan, atau kemudian karena tuntutan dari prodi untuk project based materinya, jadi harus kita ubah. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong nanti diakses ke LMS atau e-learningnya. Tapi hari ini mungkin belum bisa diakses ya. Tolong nanti diakses. Baik, kita lanjut. Nah, ini ya. Nah, tolong ini jangan juga sungkan ya bertanya. Saya tidak akan nyuruh berdiri sama kayak kalau zaman Ihya SD ada suruh berdiri nggak di kelas, di depan kelas? Nggak ya, nggak pernah lagi kan? Itu kan termasuk katanya kekerasan terhadap siswa, padahal nggak juga ya, biasa aja sebenarnya. Anak yang kecil yang TK itu kan sering tuh di tempat ngajinya, kalau misalkan lagi ngaji dia lagi main-main itu suruh gurunya berdiri di situ. Nah itu biasa aja kita, karena mungkin saya selaku orang tuanya juga biasa gitu ya, atau sekarang kuku saya panjang nih, biasanya kan hari Jumat nih atau ditaruh di atas meja nih dikasih penggaris kayu ya dulu ya, atau rotan, itu biasa aja.
Bahkan misalnya kalau dulu tuh kan guru tuh kan pakai pakai penghapus yang kapur tulis itu ya. Kalau ada yang lagi update update status di situ itu bisa dilempar gitu. Kalau sekarang kalau dulu kan nggak ada kan status ya. Kalau zaman dulu ya paling ngomong dengan kawannya atau guyon dengan kawan sebelahnya, itu aja sih langsung dilempar pung gitu sama gurunya. Dan itu biasa, tidak ada yang kemudian orang tua datang ke sekolah untuk oh protes kenapa anak saya dilempar. Nah, ya, itulah seperti itu ya. Kalau sekarang kan seperti itu. Jadi sekali lagi tolong nanti aktif di kelasnya karena ada penilaian aktif keaktifan ya kalau tidak salah. Iya, ada nggak? Ada tidak salah. Dulu nggak ada, habis itu ada lagi. Mohon maaf. Dulu ada, habis itu nggak ada, sekarang ada lagi. Nah, seperti itu ya adanya. Jadi kemarin itu saya lihat kok ada lagi. Jadi gini, kalau misalkan yang bersangkutan itu sering bertanya atau pas ditanya kemudian merespon atau apa lagi ya, dan akhirnya saya hafal namanya misalkan seperti itu ya, itu kan biasanya kan ada nilai yang kemudian oleh dosen-dosen itu ditambahkan ke kawan-kawan yang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan Anda dari awal kuliah pertemuan satu sampai pertemuan terakhir itu di pojok saja, mohon maaf ya, bukan inikan yang di pojok. Tapi tidak pernah ini update satu saja ininya apa namanya pekerjaannya di belakang gitu ya, itu kadang-kadang juga bermasalah. Pada saat kemudian nilainya sudah keluar Pak, ada nggak yang mudah-mudahan tidak ada di kelas ini ya. Itu biasanya kasus-kasus yang terjadi kalau nilai sudah dikeluarkan, kemudian mahasiswa nge-WA, Pak nilai saya ini nggak kok ini, nilai saya kok ini. Ada nggak di kelas ini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Biasanya seperti itu. Kemudian tanya, Pak, kenapa nilai tugas saya kosong? Saya bilang, tolong di screenshotkan emailnya atau emailnya dikirim balik ke saya, di forward ulang gitu. Biar saya kemudian punya bukti bahwa Anda sudah mengirim tugas seperti itu ya. Jadi itu yang terjadi biasanya kalau di akhir-akhir mata kuliah. Kalau sudah UAS kemudian nilai sudah dikeluarkan, itu kan ada masa kemudian mahasiswa memprotes nilai ataupun kemudian minta koreksi nilainya ya. Minta koreksi itu dalam artian karena memang saya yang keselip tidak sempat memasukkan nilainya ataupun kelewat gitu ya, biasanya seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi ini hanya mengingatkan saja bahwa kemudian yang ditetapkan oleh prodi itu kurang lebih seperti ini ya. Nah itu ya. Jadi ada juga yang tapi karena memang kita kadang-kadang mengakomodasi juga ya. Walaupun kemudian ditentukan misalkan hari materi pertama nih misalkan ya, kemudian saya beri tugas untuk dikumpul maksimal di pertemuan keempat misalkan. Tapi sampai akhir mata kuliah sampai akhir mata kuliah ini berakhir itu tidak juga dikumpulkan, kemudian protes Pak kenapa nilainya ini, terus ya sudah kemudian saya tetap suruh ngumpul di akhir itu, dengan kemudian risikonya adalah nilainya harus dikurangi ya karena kita menghormati yang sudah mengumpulkan tepat waktu seperti itu. Jadi tolong nanti diperhatikan juga waktu mengumpulkan ini. Kalau ada tugas-tugas yang itu individu pun tugas kelompok nantinya. Ini kelas 46, oh iya ini kelas 48 nanti ada. Tapi bukan semester ini bukan hari Sabtu hari Jumat. Saya lupa mau ini. Praktikum ini kemudian saya tidak berani memastikan ya. Tolong nanti ditanyakan lagi apakah ada waktunya. Tapi kita akan coba nanti praktikum di sini di kelas. Jadi seperti hanya mata kuliah computer vision itu kan saya minta kawan-kawan mempraktekannya di rumah ataupun di kelas ini. Begitu pula ini nantinya. Tapi ini peralatannya tidak saya bawa, peralatannya ada di tempatnya Pak Ruslan di sebelah, di ruang server situ. Ada satu box lagi yang ada di Banjarmasin, saya tidak bawa juga. Pikir saya hanya pertemuan pertama, jadi saya tidak bawa alat-alat dulu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Jadi ada peralatan-peralatan. Jadi mungkin minggu depan, insya Allah, kalau masih panjang umur, kita akan saya coba bawa peralatan itu ke sini untuk kemudian memperlihatkan. Ini yang akan kita praktekkan. Ya. Jadi tolong nanti seperti biasa laptop disiapkan, tapi sekali ini laptopnya tidak perlu spesifikasi yang terlalu tinggi ya, karena memang kita hanya memerlukan satu aplikasi yang gratis, namanya Arduino IDE nantinya, Arduino IDE gitu, anunya tulisannya. Nanti kawan-kawan tinggal download di arduino.cc. Saya tidak bisa menulis karena tidak punya spidol. Ya, saya maaf. Nanti saya perlihatkan di situ aja. Arduino.cc gitu. Nah, nanti di download dari situ ya. Masih masuk bau ininya, bau apok ruangannya.
Saya mau protes, nggak enak juga ya. Pikir saya kayaknya kelas ini tidak pernah dipel deh. Iya ya, iya ya. Kalau dipel nggak segini deh anunya, apa namanya? Apa sih namanya ya? Auranya gitu. Auranya. Ada yang namanya aura sini nggak ada? Baik, nah ini dia ya, sesuai dengan standar kita biasanya saya termasuk yang kemudian tidak suka menugasi banyak-banyak, tapi saya menugasi itu misalnya gini, kayak semester kemarin itu kan, tolong ini dikerjakan di rumah gitu, tapi tidak saya minta kumpul, gitu kan ya. Tolong ini dikerjakan, karena satu saat kemudian nanti pada saat ujian bisa jadi apa yang sudah saya minta kerjakan di kelas tapi tidak dikumpul, atau di rumah tapi tidak dikumpul, itu kemudian jadi bahan untuk ujian akhir semester lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi tolong apa yang kemudian diperlihat, tapi ini agak sulit ya. Kalau yang kemarin itu kan lebih mudah karena apa? Karena bisa dipraktekkan di rumah, atau bahkan sebenarnya yang kemarin itu ya itu bisa diprogram secara online dari rumah. Kita tidak perlu menginstalasi MATLAB-nya. Tapi yang sekarang yang ini karena peralatannya ada di laboratorium nantinya, itu tolong nanti ditanyakan ke prodi apakah kemudian ada waktu praktikum yang diberikan oleh prodi untuk mata kuliah ini ya. Misalnya harusnya ada sih. Nanti insya Allah saya tanyakan juga. Ntar. Ini jalan. Nah. Oke, aturan yang terkait dengan penilaian itu kayaknya ada perubahan kemarin ya. Jadi ada porsi-porsi yang diubah oleh prodi ataupun oleh institusi yang kemudian akhirnya di sistem pun berubah. Jadi saya sempat protes juga ke pengembangnya, ada Pak Hadi di situ. Pak, bukan protes sih sebenarnya, hanya menyampaikan masukan. Pak, ini kenapa tidak berubah? Padahal kan sudah berubah ininya. Format atau presentasi penilaian tiap-tiap komponennya itu. Jadi kemarin akhirnya sudah disesuaikan oleh Pak Hadi. Baik. Nah, kalau ini saya kira tidak perlu ya. Tapi karena sudah ada di slide sini, sudahlah kita ulangi lagi aja ya. Kita ulangi aja. Nah, jadi dosen-dosen itu kebanyakan memang biasanya yang punya profil di Google Scholar ini. Jadi saya pun seperti itu, kawan-kawan sudah tahu ini. Tapi ada beberapa. Nah, saya tadi ingin janji kalau tidak salah. Dua yang 2000 ini ya. Bentar. 4 yang terlihat di sini itu semuanya penelitian mahasiswa. Jadi karena saya harus menulis ulang gitunya, jadi nama saya ada di depan. Yang di belakang itu nama mahasiswa sebenarnya. Kelihatan nggak? Muhajir sudah begitu. Nih, begini. Tapi saya di belakang. Yang mikrokontrolnya 2, yang 2 lagi bukan mikrokontroler ya. Yang 2 mikrokontroler. Yang pertama itu pakai mikrokontroler dan LoRa juga. Saya tidak tahu apakah kemudian nanti kita berencana mengajukan LoRa itu ya. Ada yang tahu LoRa itu apa? LoRa itu kayak nama orang ya. Karena nama orang kan Laura gitu, tapi ini LoRa. Itu singkatan dari Long Range Communication System. Jadi sistem komunikasi nirkabel atau wireless yang kemudian oleh si Ajib itu. Jadi itu adalah skripsi pertama di SIMIK Banjarbaru yang menggunakan LoRa. Tapi LoRa itu sendiri bukan teknologi yang baru sekali, tidak. Sudah beberapa tahun sudah ada. Tapi yang mengerjakan itu ataupun yang berani mencoba menggunakan itu adalah baru si Ajib Al-Farisi. Jadi beliau baru diwisuda kemarin bulan Februari ya. Padahal lulusnya sudah dari 2024, tapi karena harus menunggu dulu. Wisuda itu kan hanya setahun sekali ya di SIMIK Banjarbaru itu. Beda mungkin dengan kalau di UGM itu 3 atau 4 kali setahun. Mungkin ada kampus-kampus lain, Uniska itu juga bisa lebih dari 1 kali setahun. Unlam juga, ULM. Nah, jadi sekali lagi balik lagi, mikrokontrolnya kan sudah banyak tuh. Kalau kawan-kawan telusuri di perpustakaan itu hasil-hasil penelitian terkait dengan mikrokontrol itu banyak. Tapi yang ada LoRa-nya itu baru ini. Dan baru terpublikasi di Februari kemarin. Ini kan baru beberapa hari nih, 5 hari seminggu yang lalu ya kurang lebih. Nah, itu dia. Jadi
cukup bergengsi. Jadi gini, dosen-dosen pembimbing itu kadang-kadang memilih dan memilah hasil-hasil penelitian mahasiswa bimbingannya itu yang kemudian yang layak untuk dipublikasikan. Dipublikasikan itu karena ini nanti dibaca oleh orang banyak. Kalau misalkan kualitasnya biasa aja, biasanya, biasanya tidak dipublikasikan. Mohon maaf. Saya duduk dulu. Di sebelah situ masih masih kuat ininya, bau debu. Baik, selanjut ya. Jadi kalau saya termasuk yang sudah ini ya, sudah aktivitas penelitiannya tidak terlalu banyak di dalam beberapa tahun terakhir ini karena memang apa namanya sistem pemendanaan yang dari Dikti itu saya tidak kemudian dapat untuk bisa menunjang penelitian-penelitian yang kualitasnya ini ya bagus dan bisa dipublikasi secara internasional. Jadi saya publikasinya di sini aja. Baik, lanjut. Nah, ini juga kawan-kawan sudah tahu nih ya. Dan kalau di SIMIK Banjarbaru itu yang paling tinggi skornya ini adalah Pak Bahar di sini ya. Saya termasuk yang di bawah-bawah aja nih, karena sudah publikasinya tidak terlalu banyak. Nah, ini saya urutan kesekian itu. Yang paling tinggi itu Pak Bahar. Jadi ini anunya informasinya. Jadi sudah diberikan dalam bentuk grafik. Ada juga ide nih, ada juga ide. Salah. Nah, penelitian saya dengan Pak Bahar di semester kemarin ya, tahun kemarin itu terkait dengan sebenarnya adalah proses monitoring sensor di perikanan. Jadi ada kolam ikan, ada dipasangnya sensor segala macam. Nah, sementara ini yang terjadi dan sudah dikerjakan itu adalah komunikasinya itu ke Telegram kalau tidak salah ingat ya. Jadi ada bimbingan Pak Bahar, kemudian diteruskan oleh Pak Bahar dan saya penelitiannya di tahun yang lalu. Tapi kami belum sampai ke sistem informasi yang seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti kawan-kawan punya ide ataupun punya keinginan untuk meneruskan penelitian terkait dengan apa ya microcontroller, kemudian ada sistem sensornya, entah nanti sensor itu dipasang di mana, tapi yang sekarang trennya itu adalah yang kemudian bisa menampilkan secara web based seperti ini. Apa maksud saya ya? Misalkan nih, misalkan kalau kawan-kawan nanti misalkan magang di BMKG ya, itu kan mereka pasang sensor di Gunung Merapi, mereka pasang sensor di pantai ya. Kalau di Jogja itu ada pantai Parangtritis, ada pantai macam-macam banyak pantai gitu. Atau misalkan di Bali juga seperti ada pantai Kuta, ada pantai mana dipasangnya sensor untuk kemudian mendeteksi adanya tsunami ya, atau gelombang pasang tinggi gitu. Nah kemudian itu secara periodik dia akan ngirim tuh, misalkan dari setiap menit dia akan kirim datanya, setiap menit kirim datanya dan kemudian bisa ditampilkan di sini secara real time. Nah, kalau yang model-model seperti itu biasanya adalah yang putri-putri nih yang suka nih, yang kemudian suka tampilan-tampilan mengerjakan tampilan-tampilan. Tapi kalau yang dari sensor-sensornya itu kemudian bisa jadi nanti kawan-kawan yang putra yang mengerjakannya. Jadi bisa kolaborasi dua orang itu untuk kemudian. Jadi tidak perlu misalkan gini. Apa ya namanya ya? Ini apa sih namanya UI-nya, user interface-nya terkait dengan sistem monitoring tinggi. Kalau di sini ada irigasi, ada ya irigasi ya di situ ya, di Matapura ya. Banjarbaru ada nggak irigasi ini? Yang Banjarbaru mana orang Banjarbaru? Matapura? Muhajir orang mana Muhajir? Kan ada irigasi nggak di Kandangan? Kalau di hulu sungai, kalau di, hah? Banyak. Nah, itu dia ada banyak kan. Irigasi itu berarti kan ada nanti yang mengontrol kapan harus dibuka, kapan harus ditutup ya anunya ya, apa namanya gerbang. Nah paling tidak gini, di sini kuat sekali ya baunya. Saya mundur ya. Saya duduk dulu ya. Di sini kuat baunya. Tapi ini bukan makhluk astral ya, maksudnya hanya bau ini apa namanya ruangannya aja. Saya kembali ke tadi si Muhajir. Berarti misalkan ada pintu air yang terkait dengan irigasi itu beberapa pintu air ya yang kemudian kalau misalkan itu ada bendungannya nggak sih itu di Kandangan? Bendungan baru itu di Rantau di Kandangan. Bendungan yang baru itu Muhajir yang diresmikan presiden itu.
Nah, bendungan yang baru itu saya belum pernah ke situ, jadi saya tidak tahu apakah di mana, di atau di Kandangan gitu ya. Ya anggap saja ada ya, anggap saja ada. Nah itu Muhajir. Jadi biasanya kalau yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian itu, bentar. Tadi kanal itu ya. Kalau yang umum biasanya kan mereka hanya memasangnya sensor air, kemudian dipantau secara ini ya, secara manual. Bahwa tingginya seperti sekarang di Bogor itu. Bogor kan banjir tuh. Nah, kalau Bogor banjir itu biasanya akan lari ke Jakarta. Nah, misalkan tadi itu ada irigasi yang kemudian ada tinggi airnya, kemudian itu harus dikontrol secara manual. Ada tukang jaga pintu air. Pernah nggak lihat berita di TV? Penjaga pintu air Manggarai, misalkan gitu ya. Ada penjaga pintu air mana lagi ya, saya tidak hafal kalau di Jakarta itu. Nah itu ada petugasnya yang kemudian memantau tinggi air. Jadi misalkan ini anggap saja apa namanya selokan atau saringan irigasi, ya betul ya. Nanti ada tongkat situ naik ke atas ini, kemudian ada level-level airnya dari 1 meter, 2 meter, dan seterusnya sampai sekian meter. Gitu. Nah kalau misalkan kita orang informatika kemudian berpikirnya gini, bahwa kalau modal kalau misalnya kita pasangin sensor di situ, artinya gini, kalau satu saat dia petugasnya lagi tidak berada di tempat ataupun sedang mengerjakan yang lain dan kemudian tidak sadar bahwa air itu naik, nah itu dia. Itu jadi sebenarnya itu tidak baik, tapi jadi peluang bagi orang informatika untuk kemudian mengerjakan itu sebagai bahan penelitian seperti itu. Nah, kalau misalkan ada banyak pintu air, maka kemudian kalau itu harus dipantau juga oleh pejabat yang berwenang, misalkan dinas apa itu ya, saya tidak hafal dinasnya, dinas irigasi misalkan, anggap saja gitu ya, dinas irigasi. Maka dia harus kemudian dapat informasi itu secara real time. Jangan sampai kemudian air itu sudah naik 2 meter atau 3 meter dan sudah hampir mengenang perumahan, tapi pintu airnya kemudian tidak dibuka gitu. Karena gitu kan, kalau misalkan airnya sudah tinggi, maka itu kemudian pintu airnya harus dibuka untuk mengurangi levelnya biar normal lagi. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian dipasangnya sensor, sini lagi. Kemudian diinformasikan atau dilanjutkan ke sistem mikrokontrolnya, baru kemudian mikrokontrol nanti connect ke web seperti ini. Nah, baru webnya nanti menampilkan data itu secara real time. Nah, kalau saran saya seperti biasanya 2 orang kerjasama gitu ya, satu. Dan kemudian ini dan berita baiknya kita tidak harus kemudian memasang sensor itu di irigasinya, nggak perlu. Karena untuk skala laboratorium kita cukup pakai ember biasa gitu ya. Kita pasangin sensor sekian banyak gitu. Ada ember 1, ember 2, ember 3 gitu, misalkan ya. Kemudian ada sistem mikrokontrolnya yang kemudian tadi akses ke web baru menginformasikan di sini. Nah, yang putri nanti kemudian mengerjakan user interface-nya ini. Yang putra urusan sensor dan mikrokontrolnya, misalkan seperti itu. Jadi judulnya satu, tapi yang dikerjakan 2. Apa maksud saya ya? Karena kalau misalkan yang putri suruh nyolder itu kan tidak semua suka nyolder atau ngerakit ataupun apa namanya nyekrup segala macam. Nah, jadi biarlah yang putra yang mengerjakan itu, mereka yang program kemudian mikrokontrolnya, kemudian yang putri kerjakan bagian UI-nya sini. Dan ini kemudian kita tidak perlu berlangganan yang berbayar, itu nggak perlu. Cara aja yang gratis gitu. Yang penting kan kita bisa menampilkan ininya. Tapi memang kadang-kadang trafficnya kan dibatasi tuh. Misalkan sebulan atau seminggu tuh sekian mega. Nanti ya. Nanti lanjut. Masih terlalu kuat ini. Saya buka dulu ininya ya, pintunya ya. Harusnya memang dipakum keluar ininya udaranya ini. Baik. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 10.30 ya? 11.30 ya? Hah? 11.20? Berarti saya kurang 5 menit nih. Bentar. Nanti kalau katanya Prodi habis lebaran atau setelah bulan puasa itu normal lagi, kita 9.40 masuk sampai jam 11.20 ya. Karena ini masih bulan puasa, jadi oleh Prodi dikurangi.
Baik, ini saya tidak ulangi. Ini di tahun lalu, ini di tahun ini ada sekian sedikit ya, tidak banyak penambahannya, tapi ya lumayan ya. Dan tujuan kita bukan monetize ya. Nah ini 2010. Ini tahun lalu, ini tahun sekarang. Aduh. Ini tahun sebelumnya lagi. Baik. Ini tahun lalu. Ini tahun ini. Baik, saya kadang tidak punya waktu untuk posting segala macam ya. Karena kalau saya asal posting di itu nanti juga nggak terlalu bagus. Ya, jadi hanya sesuatu barangkali hal-hal yang penting yang ini aja yang di karena bukan termasuk yang narsis ya ininya. Jadi kalau misalkan mungkin iya atau si cinta itu kan apa? Saya tidak paham sampai sekarang apa itu real, apa itu fit, apalagi di sini ya istilahnya itu nggak ini nggak karena tidak mendalami secara ini. Pokoknya ada aja. Baik, saya ingin masuk ke sini ya. Ini saya kira cukup tidak perlu diulangi ini. Saya lewati ya. Nanti kawan-kawan ada dapat slide-nya juga. Nah, itu. Tolong dibaca sebentar. Ini udaranya tidak nyaman. Jadi dari sini saya sudah berencana untuk kemudian memasukkan materi pemrograman robotika di mata kuliah mikrokontrol ini. Jadi kawan-kawan tidak kaget ataupun jangan kaget nanti ya. Kalau misalkan saya bawa kit robot misalkan gitu ya. Atau kemudian hal-hal yang berkaitan dengan robotika. Karena apa? Karena sekali lagi tadi saya melihat dan mengamati bahwa mata kuliah itu tidak lagi secara apa sih? Tidak secara eksplisit atau tidak secara prakteknya itu tidak muncul di mata kuliah wajib. Jadi adanya di mata kuliah pilihan dan bahkan kadang bukan kadang yang saya lihat sekarang itu di mata kuliah pilihan pun tidak ada lagi itu di gimana nanti. Jadi minggu ini tolong tanyakan ke Prodi atau cari tahu di kurikulum yang baru 2025 itu apakah kawan-kawan itu kemudian masih dapat mata kuliah pemrograman robotika. Tapi di sini saya sudah mencoba merencanakan bahwa kemudian kita akan memasukkan mata kuliah itu di sini. Nah, terlepas nanti ada yang suka atau pro kontra itu kan biasa ya, ada yang suka, ada yang tidak suka mata kuliah itu. Jadi karena maksud saya gini, karena peralatannya ada dan mubazir kalau tidak dipakai gitu. Jadi kalau misalkan kita punya alat kemudian dibiarkan nganggur itu tidak bagus. Jadi nanti karena sudah dibeli, jadi kita akan pakai, akan gunakan ya. Dan sekali lagi peralatan praktikum robotika itu baru sekali dipakainya. Baru sekali dipakai. Baik, itu ya. Kemudian lanjut, sebentar lagi ya. Nah, mungkin kalau dilihat dari sini itu belum belum terlihat ada apa namanya? Robotikanya ya. Nanti kita coba selipkan di antara sekian banyak materi ini. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima di situ. 6 di sini, kemudian ketujuhnya UTS ya? Bukan. Oh iya, ke-8 UTS. Ya jangan pusing dulu ya dengan apa namanya tampilan materi ini. Jadi mungkin kalau ada ngelihat ini sudah mulai pusing nih, jangan pusing dulu. Sebenarnya nanti sederhana aja, cuman tampaknya saja kemudian ada banyak istilah-istilah baru di situ ya. Jadi jangan diambil pusing dulu. Saya hanya menyampaikan saja bahwa gambarannya seperti ini. Sama seperti oh ya, kalau saya mengajar komputer ya, Bu, kecerdasan buatan juga jangan bayangkan kita disuruh membuat seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, apalagi gitu ya. Jangan. Karena apa? Karena yang mereka kerjakan itu sudah puluhan tahun, sudah sekian dan mereka punya kemampuan pemrograman yang luar biasa. Kita bisa jadi hanya mengerjakan sesuatu yang sederhana-sederhana dulu. Yang penting kemudian yang sederhana itu kita paham betul caranya seperti apa, baru kemudian bisa lanjut ke yang yang lebih bagus lagi ya.
Bahkan saya sempat sampaikan ke mahasiswa, saya sebenarnya ingin bikin robot yang kemudian bisa berbicara dengan orang. Tapi kata mahasiswa kemarin tuh, Pak itu perlu ini. Banyak Pak itu yang dikira. Iya saya bilang, berarti nanti akan ada banyak orang yang terlibat di situ. Nah kalau mungkin nanti kalau bagian tampilannya itu bisa kawan-kawan Putri yang desain itu ya ininya tampilan muka. Sebenarnya sederhana aja. Ada kayak patung gitu. Jadi tidak perlu bergerak dulu ya. Kita tidak membayangkan yang bisa bergerak seperti halnya si robotnya Tesla ataupun robotnya si apa namanya yang dari Ameka, tahu nggak Ameka? Robot Ameka dari Inggris itu. Ameka, tulisannya AMECA kalau tidak salah. Nah, kalau tidak salah tulis ya. Nanti di situ lihat ya. Itu sudah ekspresinya sudah bagus ya karena dia bikinnya humanoid dan ekspresif ya istilahnya. Nah, kita tidak perlu bikin yang seperti itu. Kita bikin robot yang biasa aja. Ini ada patung. Kemudian dari matanya itu kita ada nggak? Nah, dari matanya itu kemudian kita kasih ini smartphone saja. Jadi otaknya yang kita buat itu adalah smartphone-nya kita. Nanti kita program Android-nya untuk kemudian menggunakan si ChatGPT ataupun Gemini ataupun yang lain dan juga Google Voice, Voice to Text dan Text to Voice. Aduh, saya tidak bisa menulis ya. Nanti aja dah. Nah, itu sebenarnya sekali lagi bisa dikerjakan oleh banyak mahasiswa. Jadi satu mengerjakan bagian UI-nya, bagian user interface-nya. Seperti tadi yang saya katakan, desain mata, jadi cukup matanya aja. Ini mata ekspresi senyum, ini mata ekspresi apa marah misalkan gitu ya. Ada beberapa banyak ekspresi itu kemudian digambar ulang, kemudian ditampilkan pada saat dia berbicara dengan orang. Jadi yang berpacar itu sebenarnya AI ya, tapi kita masukkan promnya untuk kemudian bisa menginformasikan misalkan kalau nanti untuk robotnya Civic Banjarbaru sebagai customer service gitu ya, itu segala informasi yang terkait dengan Civic Banjarbaru kita masukkan di promnya. Paham promnya maksud saya ya? Yang kita ketik itu loh. Nah kita ketik dulu bahwa hey, kamu ditugasi untuk jadi seorang customer service. Suaranya perempuan seperti ini, tingkah lakunya segala macam dan bahan yang diberikan adalah ini nih. Dari informasi Civic Banjarbaru segala macam apa-apa itu ya. Baru kita program dia ke voice to text. Jadi kalau kawan-kawan di handphone itu kan bisa ya, misalkan suruh nyari apa pakai suara bisa kan? Nah itu namanya voice to text. Sebenarnya yang di deteksi komputer adalah teksnya, bukan suaranya. Tapi ada Google Voice to Text-nya yang kemudian dipakai atau digunakan. Nah itu juga akan kita gunakan di situ. Itu project yang ingin saya tugaskan ke kawan-kawan mahasiswa, tapi bukan mata kuliah ini sih. Tapi kalau misalkan di mata kuliah ini kemudian itu kita bisa kerjakan, nah itu bakal lebih bagus nantinya. Jadi saya berharap ada yang kemudian tertarik untuk kemudian ke arah situ. Jadi itu tidak perlu apa ya, tidak perlu resource yang terlalu banyak. Spek komputernya tidak perlu tinggi-tinggi amat sih, karena yang kita gunakan adalah Android ya tadinya ya, Android. Si komputernya itu untuk kemudian mendesain ini masukkan ke Androidnya, desain mata segala macam ini. Oke, lanjut dulu. Nah ini ya kira-kira ya yang kemudian kan kita bahas selama 16 kali pertemuan ya. Baik, saya kira itu dulu ya. Karena ini sudah cukup menyengat baunya, bau ruangannya. Jadi harus dibuka dulu. Nanti saya mungkin akan buka dulu jendela di belakang. Saya kira itu dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Vinela ya? Vinela? Hah? Bisa. Vinela itu kayak nama ini. Kayak nama studio foto di Banjarmasin. Saya ingat studio foto. Karena saya sering ngantar anak saya ke situ nyetak ini. Oke, sudah? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tolong mana ya? Presensinya ya. Coba dicek presensinya. Bisa nggak? Bentar ya, bentar. Saya buka sini. Bentar ya.
Coba dilihat. Bisa tidak? Bisa? Oh, sudah, alhamdulillah. Silakan isi presensinya dulu ya. Nah, saya kira itu dulu ya. Terima kasih untuk yang hadir hari ini. Dan insya Allah materinya akan secepatnya diupload ke LMS ataupun nanti, bukan nanti. Tolong buatkan grup lagi satu untuk kemudian kita bisa berkomunikasi ataupun saya ngasih materi segala macam. Tolong yang hadir sekarang terutama dan yang tidak hadir itu jangan sampai tidak masuk ke grup. Jangan sampai nanti kemudian ada yang protes, Pak, informasi itu ada di mana? Saya bilang sudah ada di grup. Saya belum masuk grup. Nah, terus kemudian gimana anunya? Solusinya. Jadi tolong aktif untuk kemudian menanyakan grup yang biasanya saya juga akan berikan ke prodi, Pak, Bu, ini grup untuk mata kuliah ini. Jadi kawan-kawan yang kemudian yang lain yang kemudian tidak hadir itu kan bisa ikut juga. Siapa? Muhajir, tolong ya Muhajir buatkan grup satu lagi. Kelas 46 untuk mikrokontrol nanti saya di nomor saya masih ada kan? Nah, tolong diinikan nanti kita invite semua kawan-kawannya ya. Nanti ada Brian juga mungkin bisa menolong memasukkan kawan-kawan. Saya tidak perlu jadi admin, tidak apa-apa. Yang penting grupnya ada, saya bisa memberikan informasi lewat situ ya. Saya kira itu dulu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau saya harus menggunakan master dari awal sampai akhir karena memang cuacanya, bukan cuaca, situasinya lagi tidak enak di dalam ruangan ini ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semuanya. Ketemu lagi.